Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nuki Fitria Widastuti, NPM 21130532666 dari program studi PGSD angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan mereview materi tentang Pramuka Penggalang. Pengertian dari Pramuka Penggalang sendiri adalah tingkatan dalam pramuka setelah siaga yang anggotanya berusia 11-15 tahun. Kata penggalang bersumber dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang kalimatnya masa menggalang persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Dalam pramuka sendiri memiliki regu dan pasukan. Regu adalah kelompok kecil dalam penggalang yang anggotanya terdiri dari 6-8 orang. Regu dipimpin oleh penru atau pemimpin regu dan wapinru atau wakil pemimpin regu. Pasukan adalah kelompok besar penggalang yang anggotanya terdiri dari 3-4 regu. Pemimpinnya disebut pratama. Materi selanjutnya yaitu tingkatan dalam penggalang. Berdasarkan syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang terdapat beberapa tingkatan, yaitu yang pertama yaitu penggalang ramu. Penggalang ramu menjadi tingkatan pertama dalam pramuka penggalang. Penggalang ramu menyiaskan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau cara atau bahan-bahannya. Syarat yang dicapai biasanya rajin mengikuti latihan pasukan penggalang, mengerti isi dasar dharma, serta trisatya dan lain sebagainya. Tingkatan yang kedua yaitu penggalang rakit yang menjadi tingkatan setelah ramu. Penggalang rakit menyiaskan ramuan atau cara atau bahan yang kemudian dirakitkan. Syarat yang harus dicapai seperti dapat memimpin barisan pramuka, dapat menerima atau mengirim berita dengan isyarat Morse atau isyarat semopon, memperbaiki kerusakan kecil pada alat-alat rumah tangga atau pakaian, dan lain sebagainya. Tingkatan yang ketiga yaitu penggalang terap. Penggalang terap adalah tingkatan ketiga setelah penggalang rakit. Penggalang terap dikiaskan sebagai bahan yang telah dirakit kemudian diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Syarat yang wajib dipenuhi yaitu mengamalkan Pancasila, mengetahui PBB, tahu tempat penting di sekitar wilayahnya, mengikuti gotong royong sekurang-kurangnya 2 kali, menciptakan peta pita, dan lain sebagainya. Tingkatan selanjutnya yaitu penggalang Garuda. Penggalang Garuda adalah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka. Syarat pramuka Garuda untuk pramuka penggalang yaitu menjadi contoh baik dalam pasukan penggalang di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan pergaulan sesuai trisatya dan dasar dharma. Menyelesaikan SKU penggalang terap, memiliki TKK pramuka penggalang sedikitnya 10 macam dari 3 bidang TKK. Pernah ikut jambore, perkemahan, bakti dan lomba tingkat, dan lain sebagainya. Kode kehormatan pramuka penggalang yaitu trisatya dan dasar dharma. Materi selanjutnya yaitu kegiatan pada pramuka penggalang. Yang pertama yaitu jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat seperti perkemahan seperti jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang, dan jambore ranting. Yang kedua yaitu lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu dalam bentuk lomba kepramukaan. Lomba dimulai dari tingkat gugus depan, ranting, cabang, daerah, dan nasional. Yang ketiga yaitu geladian pimpinan regu. Pertemuan penggalang bagi pemimpin regu utama, pinru, wapinru, yang dilakukan
untuk tujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Selanjutnya adalah penjelajahan atau weekend. Penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Selanjutnya yaitu latihan bersama. Latihan bersama yaitu seluruh regu bertemu dalam satu wilayah, kuartir, kuarkap, kuarda untuk latihan bersama dengan tujuan saling bertukar pengalaman. Selanjutnya yaitu perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler, contohnya persami, perjusami, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Jambore on the air and Jambore on the internet, yaitu pertemuan besar dengan tujuan menjalin persaudaraan. Materi selanjutnya yaitu upacara pembukaan dalam pramuka penggalang. Terdapat satu orang pemimpin upacara, seorang pembina upacara, 3 orang pengibar bendera, 1 orang pembaca dasadharma. Persiapan upacara. Pemeriksaan kerapian dan absen oleh Pendu, pembagian tugas dan persiapan perlengkapan upacara. Pelaksanaan upacara. Regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. Pembina upacara menempati tempatnya, pembantu pembina berdiri di belakang pembina. Memberikan hormat pada pembina dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Petugas mengibarkan bendera sang merah putih yang penghormatannya dipimpin oleh pembina upacara. Pembina membaca teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta. Petugas membaca teks dasadharma. Pembina memimpin doa yang dilanjutkan kata penghantar. Pratama melaporkan kepada pembina bahwa upacara telah selesai. Pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan area upacara. Upacara pembina dibubarkan oleh pratama. Selanjutnya yaitu upacara penutupan pramuka penggalang. Pembina upacara dijemput oleh pratama. Pembina upacara menempati tempatnya dan pembantu pembina berbaris di belakang pembina. Pratama memimpin penghormatan untuk pembina yang dilanjutkan melakukan laporan. Penurunan bendera sang merah putih oleh petugas yang dipimpin pembina upacara. Pembina menyampaikan kata penghantar yang dilanjut doa. Pratama maju 1 langkah dan menyampaikan kepada pembina bahwa upacara telah selesai, yang dilanjut melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan area upacara. Pasukan dibubarkan oleh pratama. Sekian review materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.